Halo, selamat pagi semua. Patricio Jiwandono di sini. Selamat tersesat di channel saya. Namun saya berjanji, saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Topik saya kali ini adalah kelemahan-kelemahan umum yang sering saya jumpai dalam laporan penelitian studi deskriptif. Jadi dalam sebuah jurnal ilmiah yang barusan ini saya baca, saya mendapati ada sebuah penelitian yang sebenarnya bagus topiknya, namun lemah karena ada beberapa hal yang tidak diperhatikan atau tidak dilakukan dengan baik oleh penelitinya. Nah, kelemahan itu berkaitan dengan jumlah respondensnya, kemudian teknik samplingnya, dan kemudian instrumen penggalian data. Nah, video ini saya sajikan supaya Anda tahu bagaimana untuk menghindari kelemahan-kelemahan tersebut. Kalau Anda sedang melakukan penelitian, maka sedapat mungkin hindarilah kelemahan-kelemahan ini. Sehingga penelitian itu akan menjadi lebih meyakinkan, dan ketika Anda ubah menjadi sebuah artikel untuk jurnal ilmiah, maka kemungkinan besar juga tidak akan langsung ditolak begitu saja, namun dipertimbangkan dengan serius dan harapannya tentunya dimuat di jurnal tersebut. Nah, seperti apa kelemahan-kelemahan itu? Mari kita simak video saya. Inilah topik kita kali ini, kelemahan-kelemahan yang umum terjadi atau umum dilakukan dalam sebuah studi deskriptif. Nah, saya langsung masuk pada kelemahan-kelemahan yang sering saya baca dalam artikel di jurnal ilmiah. Jadi kelemahan itu ada 3. Respondensnya terbatas, kemudian samplingnya purposive, dan instrumennya minimalis. Minimalis artinya ya minim ya, tidak memadai. Nah, berikutnya ini adalah sebuah cuplikan yang saya ambil dari sebuah artikel di jurnal. Kalau Anda jeli, Anda bisa langsung menentukan atau memperkirakan kelemahan desain penelitian ini di mana. Ya. Jadi kita baca ya. Penelitian ini melibatkan 3 orang guru di SD XYZ sebagai responden. Mereka dipilih dengan teknik sampling purposive. Instrumen yang digunakan untuk menggali data adalah angket. Nah, kira-kira apa kelemahannya ya? Ada 3 orang guru, kemudian samplingnya purposive, dan instrumennya hanya angket. Nah, mari kita bahas satu persatu. Ya. Jadi dari segi jumlah responden, kalau cuma 3 itu sangat minim. Jadi upayakan untuk mendapatkan responden yang lebih banyak. Ya, 10, 15, 20 itu akan baik. Tapi kalau cuma 3, itu sangat terbatas. Nah, kalaupun Anda terpaksa hanya bisa mendapatkan 3 orang, maka penggalian datanya harus sangat intensif. Intensif artinya ya jangka waktunya lama. Nggak cuma sekali datang, kemudian bikin angket, kemudian selesai. Atau sekali datang, wawancara setengah jam, lalu selesai. Itu namanya kurang intensif. Ya. Jadi harus intensif, harus melalui pengamatan, berkepanjangan, kemudian angketnya juga beberapa kali, angketnya panjang, wawancaranya cukup mendalam, ya itu namanya intensif. Dan beragam, artinya penggalian datanya nggak cuma lewat angket, tapi juga lewat pengamatan, lewat focus group discussion atau FGD, dan bahkan kalau perlu lewat tes. Ya, jadi kalau responden Anda terbatas, Anda harus mengusahakan supaya penggalian datanya lebih intensif, lebih dalam, dengan menggunakan berbagai macam instrumen. Nggak cuma angket. Kenapa? Ya kalau cuma angket, hasilnya nanti kurang meyakinkan. Gitu aja. Simpelnya seperti itu. Ya. Jadi ini mengarah ke studi kasus. Studi kasus itu adalah studi yang mendalam tentang sekelompok kecil responden. Ya, jadi respondennya bisa 3, 4 orang, bahkan cuma bisa 1 juga bisa, tapi pengamatannya harus sangat intensif. Dan penggalian datanya harus beragam. Nggak cuma angket, tapi juga lewat pengamatan, lewat wawancara mendalam, lewat tes, lewat focus group discussion. Hanya dengan cara seperti itu, Anda bisa mengkompensasi kelemahan yang Anda dapatkan dari jumlah responden yang terbatas tadi. Oke, itu dari jumlah responden. Nah, sampling purposive. Kalau Anda bilang sampling purposive itu harus ada kriterianya. Purposive itu artinya sengaja dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kriterianya itu seperti apa? Anda harus jelaskan di situ. Misalnya kriterianya adalah
guru yang sudah berpengalaman mengajar selama lebih dari 10 tahun. Guru yang mengajar ilmu-ilmu pasti. Nah, seperti itu kriterianya. Jadi harus Anda tentukan kriterianya itu apa. Anda tidak bisa mengatakan sampling yang saya gunakan adalah sampling purposif, titik. Nah, itu tidak memadai. Kalau artikel Anda itu Anda kirim ke jurnal, maka akan ada tanda tanya di reviewernya, atau Anda akan dikembalikan naskahnya, kemudian dikatakan, tolong perjelas kriteria dari sampling Anda. Karena Anda sudah menyatakan sampling purposif. Purposif artinya sengaja diambil dengan kriteria tertentu. Nah, Anda harus menjelaskan kriteria itu apa. Tentunya kriteria yang sesuai dengan topik penelitian atau tujuan penelitian yang sedang Anda tetapkan atau sudah Anda tetapkan. Ya. Jadi dari segi samplingnya, kemudian instrumen penggali datanya. Nah, kalau cuma angket itu sangat lemah. Ya. Angket apalagi cuma beberapa butir dikerjakan secara cepat-cepat, ya, itu sangat lemah. Itu akan memberikan data yang kurang valid, kurang meyakinkan. Maka sebaiknya instrumen Anda itu harus beragam. Minimal angket dan wawancara. Jadi kalau Anda sudah sebarkan angket, Anda harus melengkapinya dengan wawancara. Semakin beragam instrumen yang Anda gunakan untuk menggali data, semakin lengkap data Anda. Dan tentunya semakin valid data yang Anda olah atau hasil analisis yang Anda telurkan. Karena instrumen Anda sudah menggali banyak data secara mendalam. Oke, jadi jangan hanya menggunakan angket. Pastikan bahwa ada juga wawancara di situ. Minimal ada angket dan wawancara. Ya, jadi dari sini sudah jelas ya. Tadi kalau kita kembali ke slide yang tadi, sudah jelas kelemahan dari penelitian itu. Pertama, respondennya sangat terbatas. Kedua, kalau itu merupakan sampling purposif, maka kriterianya tidak ada. Dan ketiga, kalau hanya angket, maka instrumen penggali datanya sangat terbatas. Sehingga hasilnya juga kurang meyakinkan. Kalau studi seperti itu Anda laporkan, kemudian Anda kirim ke jurnal, maka apalagi kalau ini jurnal bereputasi ya, maka kemungkinan besar artikel itu akan ditolak karena secara metodologi sangat lemah. Jumlah respondennya terbatas, samplingnya tidak jelas kriterianya, dan instrumen penggali datanya juga hanya angket saja, tidak memadai. Oke, jadi pelajaran yang Anda tarik dari uraian saya ini adalah kalau Anda ingin melakukan studi deskriptif, pastikan bahwa langkah-langkah yang tadi saya uraikan itu diupayakan. Ya. Kalau memang sampel Anda terbatas, maka Anda harus siap untuk menggali data secara intensif dengan beragam cara penggalian data. Kemudian kalau sampling Anda purposif, Anda harus tentukan dulu kriterianya. Anda harus jelaskan kriteria memilih sampel itu apa. Sekali lagi tentunya kriteria itu akan Anda sesuaikan dengan tujuan penelitian Anda. Yang ketiga adalah instrumen penggali datanya, kalau bisa ya jangan cuma angket. Harus angket, kemudian ada wawancara, akan lebih baik lagi kalau ada pengamatan, akan lebih baik lagi kalau ada tes, ya, dan sebagainya. Dengan demikian secara keseluruhan, studi Anda itu akan lebih meyakinkan, lebih valid. Dan kemungkinan untuk dimuat juga lebih banyak. Jadi itulah tips dari saya, kiranya bisa membantu dan bermanfaat buat Anda untuk melakukan penelitian yang lebih kokoh dan lebih meyakinkan. Sampai jumpa di episode saya mendatang.